Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat 9 September 2022 dengan tema Injil Orang Buangan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan memuji dari sebuah pujian Allah peduli. Mari kita pujikan bersama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Ku bergumul
Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 15 merupakan awal dari apa yang disebut oleh T.W. Mansion, penulis buku Saying of Jesus, sebagai Injil orang buangan. Sebutan itu diberikan untuk Lukas pasal 15 sampai pasal 19, di mana Yesus secara terang-terangan menunjukkan kepeduliannya terhadap orang-orang buangan, yaitu orang-orang yang secara sosial dikucilkan. Di zaman Yesus, mereka sering disebut sebagai para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai dianggap tidak bermoral karena mengambil uang dari orang-orang Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi yang menjajah mereka. Label atau sebutan orang berdosa adalah tanda bahwa mereka harus dijauhi atau dikucilkan. Namun, Yesus justru menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7 akan dibacakan oleh Bu Monika. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami baca dan kami renungkan. Kami mohon pertolongan Roh Tuhan untuk boleh mengurapi setiap kami, agar kami boleh memahami firman ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu serta saudara sekalian, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memang tidak suka melihat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Namun, keberatan mereka yang utama adalah sikap Yesus yang bersedia menerima mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Pada waktu itu, Yesus adalah guru yang ternama dan terhormat. Jadi seharusnya Yesus lebih mendekatkan dirinya kepada para pemuka agama, bukan kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Cukup jelas bahwa para pemuka agama ini merasa cemburu karena Yesus lebih peduli terhadap orang-orang berdosa, bukan terhadap mereka. Sikap si pemilik domba dan sikap Yesus memiliki kesamaan dalam dua hal. Pertama, sama seperti sang pemilik domba, Yesus mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh dalam mencari orang-orang yang hilang. Kedua, sama seperti pemilik domba, ini bersukacita ketika menemukan dombanya kembali.
Yesus juga bersukacita pada waktu terjadi pertobatan. Kembalinya orang-orang berdosa kepada Tuhan seharusnya juga membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersukacita, bukan bersungut-sungut. Di bagian akhir perumpamaan ini, Yesus menyebutkan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini merupakan jawaban atas rasa cemburu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Adalah wajar jika sang gembala memberi prioritas kepada seekor domba yang hilang, bukan kepada 99 yang tidak hilang. Namun, kalimat ini juga merupakan teguran terhadap mereka yang merasa benar dan tidak membutuhkan pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita merenungkannya. Apakah di sekitar kita juga terdapat orang-orang buangan? Bagaimanakah sikap kita terhadap mereka? Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang selama ini memandang rendah dan menjauhi orang-orang tertentu. Berikanlah kepada kami kasih-Mu agar kami berani membuka tangan dan hati kami bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita dapat menindaklanjuti firman yang kita baca dan kita renungkan di atas. Kita akan berdoa bagi seseorang yang kita kenal, yang dipandang rendah oleh banyak orang. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin.